Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu, kajian kita pada pagi hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Ustaz Ghazali, mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah tertunda sekian lama. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk bisa menyelesaikan. Oke, kita sampaikan pertanyaan tanggal 14 Februari 2021 nomor 14. Bagaimana dengan hadis tentang memasang gambar di atas, Ustaz? Ya, tidak mengapa kalau gambarnya tidak untuk disembah atau dikhawatirkan untuk disembah, lah itu yang tidak boleh. Kalau kita memasang gambar di atas, kemudian gambarnya memang sengaja kita sembah ataupun dikhawatirkan nanti akan disembah oleh orang lain, itu yang tidak boleh. Kalau ada gambar yang memang tujuannya dipasang untuk disembah, lah itu malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. La tadkhulul malaikatu baitan fihi tamasilu wala tasawiru. Jadi malaikat tidak akan masuk sebuah rumah di mana di dalam rumah itu ada tamasil, patung-patung ataupun tasawir, gambar-gambar yang memang di situ dipasang atau ada patung gambar memang untuk disembah. Nah, makanya jika kita memasang gambar di situ dikhawatirkan akan disembah oleh orang, mungkin oleh keluarga kita misalkan, yang menyembah patung, menyembah gambar, maka tidak boleh kita memasang gambar ataupun patung-patung ataupun yang lain yang memang tujuannya untuk disembah atau dikhawatirkan akan disembah orang. Kalau memang hanya untuk sebatas hiasan tidak mengapa. Ya, ada lagi. Apabila kita tidak bersyukur terhadap keberkahan yang diberikan di negeri ini, apa akan diazab seperti yang disebutkan dalam Quran surat Saba ayat 15 sampai 16. Ya, coba dibaca ayatnya. Surat Saba nomor surat 34 ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyaminin wa shimal. Kulu mir rizqi mir rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bijannataihim jannataini zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'im min sidrin qalil. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik atau nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit pohon sider. Ya, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kaum Saba di kediaman-kediaman mereka itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa negeri Saba itu dulunya makmur. Ya, dulunya makmur. Hasil buminya luar biasa. Dalam ayat itu dijelaskan oleh Allah bahwa negeri Saba itu dulu digambarkan oleh Allah
seperti dua kebun. Jadi memiliki dua kebun dari kanan dan kiri. Ini adalah gambaran secara umum bahwa negeri itu subur, makmur. Nah, kesuburan negeri itu adalah tanda dari kekuasaan Allah. Jannatani an yaminin wa shimal. Kemudian diperintahkan oleh Allah, kulu mir rizki rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki Tuhanmu. Jadi dua kebun itu dari kanan dan kiri itu murni karena kemurahan Allah. Kemurahan Allah, maka makanlah. Semua sudah ditundukkan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Dan setelah kita diciptakan, Allah juga sudah tundukkan ma fis samawati wa ma fil ard wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an. Semua yang di langit, semua yang di bumi sudah ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Itu sebagai tanda kekuasaan Allah, termasuk kebun yang ada di negeri Sabak. Jadi betul-betul subur, makmur, gemah ripah loh jinawi. Ya. Kemudian diperintah untuk bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah anugerahkan. Washkurulah, bersyukurlah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang sudah Allah anugerahkan. Dengan mentaati ketentuan-ketentuan Allah. Bukankah negerimu itu sudah dijadikan Allah sebagai negeri yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Tuhanmu itu Maha Pengampun? Kenapa tidak mau bersyukur? Kenapa tidak mau tunduk patuh kepada Allah yang telah memberikan kesuburan dan kemakmuran kepada negerimu? Kenapa kamu tidak mau bersyukur? Apa yang terjadi? Diperintah untuk bersyukur, malah kufur, fa'a'radu, berpaling, tidak mau mengikuti perintah Allah, malah justru mengkufuri nikmat-nikmat Allah, sombong, berpaling dari kebenaran, berpaling dari ketentuan-ketentuan Allah. Maka kesudahannya bagaimana? Tatkala mereka berpaling, penduduk Sabak itu berpaling, fa'arsalna alaihim sailal arimi, maka kami kirim kepada negeri tersebut banjir yang sangat besar. Nah, kemudian banjir itu memporak-porandakan kebun-kebun tadi. Ya, kesuburannya berubah. Banjir menghancurkan kesuburan dua kebun tadi. Wa baddalnahum bi jannataihim jannataini dawatai aqlin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Yang awalnya dua kebun yang makmur dari kanan kiri negeri tersebut, kemudian karena kekufuran, karena berpaling dari ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah, maka Allah kirimkan banjir yang begitu besar sehingga kebun yang subur dilenyapkan oleh Allah, diganti dengan tanaman-tanaman yang buahnya pahit, zawatai ukulin khamtin, diganti oleh Allah dengan tanaman-tanaman yang buahnya pahit, wa aslin, dan tanaman atau pohon asal, yaitu pohon cemara itu, dan sedikit dari pohon bidara yang awalnya subur, hasil buminya melimpah karena pertaniannya begitu subur, begitu makmur, hasilnya melimpah ruah, namun diperintah untuk bersyukur malah kufur, semuanya itu dilenyapkan oleh Allah, diganti dengan tanaman-tanaman yang buahnya pahit, kemudian diganti dengan pohon cemara dan sedikit pohon bidara. Nah, negeri kita ini negeri yang makmur, negeri yang subur. Kalau kita berlaku sama, diperintah oleh Allah untuk tunduk patuh kepada Allah, justru kita malah mengkufuri, menentang
ayat-ayat Allah, maka bisa jadi tidak menutup kemungkinan kita akan merasakan hal yang sama. Na'udzubillah. Nah, Allah sudah memberikan ciri bagaimana sebuah negeri itu akan dihancurkan oleh Allah. Cirinya itu sudah Allah jelaskan. Nah, kita sebagai umat sekarang ini, generasi sekarang ini, itu harus hati-hati. Apa yang diabadikan oleh Allah terkait umat-umat yang dahulunya diberi nikmat oleh Allah kemudian dihancurkan oleh Allah, itu insya Allah akan selalu berulang. Coba diingat kembali Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 16 dan 17 itu. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 16 dan 17. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Coba diperhatikan ini artinya. Ini Allah memberikan ciri atau tanda-tanda sebuah negeri yang akan mengalami kehancuran karena tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Lah kalau negeri kita sama berlaku kekufuran kepada Allah, ya kita akan termasuk dalam ayat ini. Karena ini tanda ciri yang sangat-sangat jelas yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa mengambil ibrahnya. Coba. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Mari Bapak Ibu kita perhatikan sama-sama ayat ini. Ayat itu Allah buka dengan huruf idza. Idza itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ya berarti jika atau apabila. Kalau kita rasakan dengan rasa bahasa Indonesia yang namanya jika atau apabila, itu hanya sebatas kita temui artinya, maknanya bisa iya bisa tidak, kan begitu. Namun ini tidak berlaku dalam bahasa Al-Quran. Apabila, jika, itu kalau bahasa Al-Quran sudah punya maknanya masing-masing. Ada yang ditunjuk dengan Al-Quran dengan idza atau lau atau in, itu maknanya sudah berbeda-beda. Namun jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maknanya sama, yaitu apabila atau jika. Kita lihat jika dalam ayat ini ternyata Allah tunjukkan dengan kata idza, apabila, jika. Idza itu di dalam bahasa Al-Quran tidak Allah sebutkan kecuali untuk menunjukkan satu peristiwa yang pasti terjadi, satu peristiwa yang sudah terjadi atau yang belum terjadi namun terjadinya adalah satu kepastian. Makanya bisa kita dapatkan tatkala Allah berbicara menjelaskan tentang ayat-ayat kiamat, itu hampir semuanya dimulai dengan idza. Padahal kiamat itu belum terjadi. Namun Allah tidak ngendika in waqa'atil waqi'ah, tidak. Kalau in itu bisa iya bisa tidak. Padahal kiamat sesuatu yang pasti terjadi.
Maka Allah tunjukkan dengan idza waqa'atil waqi'ah. Allah tidak ngendika in zulzilatil ardu zilzalaha, tidak. Kalau itu digunakan in, maka bisa iya bisa tidak. Artinya kiamat bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Namun dalam ayat itu Allah tunjukkan dengan kata idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza syamsu kuwirat, idza samaun fatarat, idza kan itu. Itu menunjukkan satu peristiwa yang sudah terjadi atau akan terjadi, namun terjadinya merupakan satu kepastian. Itu Allah tunjuk dengan kata idza. Seperti dalam ayat ini, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Dan jika kami hendak menghancurkan satu negeri, qaryatan nakiroh, jadi negeri manapun bisa hancur. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, tanpa alif lam, bukan al-qaryah namun qaryatan, nakiroh. Nakiroh sifatnya masih umum, sehingga bisa negeri manapun itu bisa hancur. Dengan catatan, kalau apa yang menjadi perintah dari Allah itu dilanggar oleh penduduk negeri tersebut, tidak peduli tanpa kecuali negeri manapun itu akan Allah hancurkan. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Dan jika kami hendak menghancurkan satu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk taat kepada Allah. Nah, mungkin kalau kita membaca terjemahan ini dalam benak kita akan terlintas, oh berarti hanya orang yang hidup mewah yang diperintahkan untuk taat. Sedang orang yang jauh dari kemewahan tidak mendapatkan, tidak termasuk dalam perintah ini. Mungkin akan begitu. Memang kata mutrof, kata mutrof itu makna asalnya adalah kemewahan, orang yang berfoya-foya dalam kemewahan. Namun kata ini kemudian mengalami perluasan makna. Yang awalnya sebatas orang yang berfoya-foya dalam kemewahan, namun sekarang ini makna ini mengalami perluasan. Sehingga mutrof tidak hanya identik dengan orang kaya yang berfoya-foya dalam kemewahannya, bermaksiat kepada Allah, bukan. Sekarang bisa kita saksikan, orang yang tidak mewah pun bahkan hidup di garis kefakiran, di garis kemiskinan, itu juga banyak yang durhaka kepada Allah. Tidak sedikit. Orang yang miskin juga banyak yang mabuk. Orang yang fakir juga banyak yang melakukan perzinahan. Sehingga mutrof tidak hanya sebatas dimaknai orang yang berfoya-foya dalam kemewahan saja, bukan. Ini mengalami perluasan makna. Berfoya-foya dalam kemaksiatan. Sehingga saat ini baik orang yang kaya, banyak yang berfoya-foya dalam kemaksiatan kepada Allah. Orang yang hidupnya juga pas-pasan, banyak yang berfoya-foya dalam kemaksiatan kepada Allah. Bahkan di negeri kita tidak sedikit orang yang hidup di garis kemiskinan pun juga berfoya-foya dalam kekufuran kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah. Jika sudah begini, yang harusnya taat kepada Allah, namun fafasaku fiha. Ya, ternyata penduduk negeri tersebut berbuat durhaka kepada Allah. Diperintah untuk taat, justru membangkang, durhaka.
diperintah untuk tunduk patuh kepada Allah, justru malah berpaling, tidak peduli acuh tak acuh dengan aturan-aturan Allah. Maka kata Allah, fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Maka jika sudah begitu, sudah sepantasnya berlaku bagi negeri tersebut perkataan kami, yaitu ketentuan Allah. Fadammarnaha tadmira. Maka kami hancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya, tanpa sisa. Wa kam ahlakna minal quruni mim ba'di Nuh, dan berapa banyak kaum sesudah Nuh yang sudah kami hancurkan karena tidak taat kepada Allah. Kaum sesudah Nuh, kaum Ad, ya, kaumnya Nabi Hud, dikenal negerinya kaum Ad ini punya negeri makmur, subur, dan memiliki peradaban yang tinggi, kaum Ad. Namun tidak taat kepada Allah. Lantas Allah hancurkan. Allah kirim angin yang sangat dingin 7 malam 8 hari. Angin yang sangat bergemuruh, sangat dingin 7 malam 8 hari. Coba diingat itu. Bagaimana kesudahan kaum Ad dalam Quran surah Al-Haqqah itu. Surah 69 ayat 6 sampai 8. Kalau kita ingin mengetahui, jadi berapa banyak kaum yang Allah abadikan kisahnya, kehancuran satu kaum yang kufur kepada Allah, Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Bukan hanya untuk dongengan belaka seperti persangkaan orang-orang kafir itu, bahwa Al-Quran itu hanya asatirul awalin, dongengan orang-orang terdahulu, bukan. Namun itu sebagai ibrah, pelajaran agar kita generasi mukmin berikutnya sesudahnya itu betul-betul mengambil ibrah, pelajaran dari kisah tersebut. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama, yang mana pada akhirnya akan berkesudahan sama dengan kaum-kaum terdahulu yang sudah Allah hancurkan. Salah satunya kaum sesudah Nuh adalah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud yang dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Mari dibaca itu. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam khusuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum mim baqiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Ya tahu, ini kaum Ad, negerinya subur, makmur, punya peradaban yang tinggi, dianugerahi oleh Allah peradaban yang tinggi, diseru untuk taat kepada Allah, membangkang. Bahkan di ayat lain disebutkan dengan mengatakan karena peradabannya tinggi, sampai mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat daripada kami. Itu kesombongan kaum Ad. Maka apa yang terjadi? Allah kirimkan angin yang sangat kencang lagi dingin 7 malam 8 hari fi ayyamin nahisat, dalam beberapa hari yang naas. Dalam ayat ini disebutkan angin tersebut 7 malam 8 hari sehingga hancur semuanya. Bahkan digambarkan oleh Allah mereka jatuh
mati bergelimpangan seperti tunggul-tunggul kurma yang sudah lapuk, ya, jatuh bergelimpangan. Nah, kita kalau tidak hati-hati bisa sama, karena sejarah insya Allah akan berulang. Karena Al-Quran ini bukan hanya untuk cerita atau dongengan orang-orang terdahulu, namun sebagai ibrah. Kalau kita berlaku hal yang sama, maka sejarah bisa terulang. Sebetulnya kalau kita menyadari, kita memahami dengan nurani yang jernih, mata batin yang jernih, yang tajam, Allah sebetulnya sudah berikan kepada negeri kita ini peringatan demi peringatan, teguran demi teguran, ya, bencana di mana-mana, tanpa henti, saling susul menyusul, macam-macam bentuknya bencana yang sudah Allah kirimkan ke negeri yang kita cintai ini. Kalau kita mau memahami dengan mata hati yang jernih, ini sebetulnya teguran dari Allah. Allah memberikan tangguh kepada kita, apakah kita akan terus dalam kemaksiatan atau kembali kepada Allah. Teguran demi teguran, bencana silih berganti. Namun tampaknya tidak sedikit di antara kita yang hanya meyakini bahwa ini fenomena alam biasa. Kita orang yang beriman tentu tidak meyakini seperti itu. Kita meyakininya ini adalah teguran dari Allah. Karena Allah itu tidak langsung menghukum hambanya saat hambanya berbuat maksiat. Sekali hambanya berbuat maksiat, Allah tidak akan langsung menghukum. Allah beri tangguh. Diingat An-Nahl ayat 61. Surah ke-16 ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Jadi kalau ada hamba Allah yang bermaksiat, durhaka kepada Allah, tidak lantas langsung Allah hukum, tidak. Namun Allah berikan tangguh untuk mikir apakah akan terus dalam kemaksiatannya atau berhenti bertobat kembali kepada Allah. Ya, mari. Surat An-Nahl nomor 16 ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesuatu pun, barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Kalau tadi dibuka dengan idza li amrin waqi' bila mahalata lahu. Jadi idza itu untuk menunjuk satu peristiwa yang pasti terjadi tanpa bisa ditolak. Maka ayat ini dibuka dengan lau. Lau artinya jika, apabila, jikalau. Lau itu fungsinya untuk menunjukkan satu peristiwa yang mustahil terjadi. Itu lau. Lah ayat ini mustahil Allah langsung hukum hambanya saat satu kali dua kali berbuat maksiat, Allah langsung hukum hambanya tanpa diberi tangguh, itu mustahil. Pasti Allah beri tangguh dulu. Maka ayat ini dibuka dengan lau. Mustahil. Maka walau yu'akhidullahu nasa bidulmihim, dan jikalau Allah hukum manusia karena perbuatan zolimnya, perbuatan maksiatnya,
perbuatan durhakanya, niscaya ma taraka 'alaiha min dabbah. Allah tidak akan sisakan satu pun di atas muka bumi dari makhluk yang melata. Artinya apa? Saat kita sekali dua kali berbuat maksiat langsung Allah hukum kita. Kita sudah tidak hidup saat ini. Semua manusia sudah mati, bahkan seluruh makhluk Allah yang melata itu sudah tidak ada yang bersisa. Nah sekarang mari kita tanya nurani kita. Berapa kali kita berbuat maksiat kepada Allah? Bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, sering kali kita berbuat maksiat kepada Allah. Jika dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan Allah langsung turunkan hukuman, tidak ada satupun manusia yang masih hidup di muka bumi ini. Semuanya sudah mati, binasa. Namun Allah berikan tangguh, walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma. Allah berikan tangguh kepada mereka untuk berpikir sampai nanti batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Berpikir apakah tetap dalam kemaksiatannya, dalam kedurhakaannya, dalam pembangkangannya, atau bertobat, berhenti, lantas kembali kepada Allah. Allah berikan waktu untuk berpikir. Sehingga tidak ada, mustahil terjadi manusia sekali berbuat maksiat langsung dihukum oleh Allah. Itu mustahil kalau menurut ayat ini. Yang ada Allah berikan tangguh. Maka kalau ada manusia yang berbuat maksiat kemudian Allah turunkan hukumannya, itu bisa dipahami bahwa yang bersangkutan bukan baru sekali dua kali berbuat maksiat. Sudah berulang kali diberi tangguh, tangguh itu tidak digunakan dengan baik untuk berpikir, untuk bertobat kembali kepada Allah, malah justru merasa aman. Oh, ternyata tidak ada manusia yang tahu. Oh, ternyata Allah juga tidak apa-apa, saya tidak pernah sakit. Allah tidak turunkan peringatan-peringatannya sehingga merasa aman. Sehingga terus dalam kemaksiatannya bergelimang dosa setiap saat. Nah, maka jika waktu sudah datang, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, ya, diberi tangguh kok tidak bertobat, maka akan datang dan hari itu pasti tiba hukuman dari Allah. Dan saat itu datang, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak akan bisa diundur, tidak akan bisa dimajukan. Nah, itu negeri, ya. Sebenarnya peringatan demi peringatan sudah Allah berikan. Negeri kita sudah sedemikian rupa, diberi anugerah dan karunia oleh Allah. Hasil buminya melimpah ruah, ya, dari atas maupun dari bawah. Hasil buminya melimpah ruah, subur, gemah ripah loh jinawi, ijo royo-royo. Bahkan orang Timur Tengah itu kalau menyebut Indonesia ini sebagai surga. Surga karena banyak tanaman hijau, menghijau, ijo royo-royo. Ya, kalau melihat ke sini, itu orang-orang Timur Tengah itu, Masya Allah, hadhil jannah, jannatud dunya. Masya Allah, inilah surga. Karena di dalam Al-Quran digambarkan surga itu dengan sesuatu yang menghijau-hijau royo-royo, gemerici air, sungai mengalir, dan lain sebagainya, Sehingga betul-betul asri. Surga itu gambarannya betul-betul asri. Nah, mereka tahunya itu gambaran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tanaman-tanaman yang hijau, sedap dipandang mata, kemudian sungai yang mengalir, suaranya bergemericik, syahdu. Maka ketika melihat Indonesia, mereka mengatakan, Masya Allah, hadhil jannah, ini surga. Ini surga.
Karena Timur Tengah tidak mendapati apa yang seperti Allah berikan pada negeri kita ini. Namun sekarang sungai yang ada di negeri kita sudah tidak seperti dulu. Maka sangat keliru kalau surga, sungai yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, mengalir di bawahnya sungai-sungai, bayangan kita, wah sungai seperti sekarang ini. Kalau di Semanggi itu ada sungai Kali Kecing atau apa itu. Kalau bayangan sungainya seperti itu, ya kita tidak tertarik. Sungainya sudah kotor seperti itu. Ya, maka sungai yang ada di surga tetap sifatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Itu punya sifat seperti itu. Nah, maka kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat dan anugerah Allah atas negeri kita ini, maka bisa jadi berlaku hal yang sama seperti kesudahan negeri Saba, kesudahannya kaum Ad, kesudahannya kaum Lut, kesudahannya kaum Samud, ya. Dan insya Allah itu akan berulang peristiwa-peristiwa, kisah-kisah tragis bagaimana kesudahan satu kaum yang akhirnya durhaka kepada Allah, diberi tangguh, tidak mau bertobat, terus dalam kemaksiatannya dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah tanpa sisa, tanpa bekas. Insya Allah itu akan berulang pada negeri manapun, tanpa kecuali. Ya, maka kita bersyukur, mari kita hati-hati, kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita berlaku sama dengan kaum-kaum yang Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran, bagaimana kesudahan mereka. Karena kalau kita berbuat hal yang sama, insya Allah sesuai ayat Allah, kita pun akan dihancurkan, akan dibinasakan oleh Allah. Na'udzubillah. Ya, ada lagi. Bagaimana cara untuk menjadi orang yang pemaaf? Ya, dilatih. Untuk menjadi pemaaf itu perlu latihan, semuanya butuh proses, butuh latihan. Caranya bagaimana? Ya, kalau marah jangan diperturutkan. Kalau benci jangan berlarut-larut. Ya. Kalau punya masalah dengan orang lain, jangan saling mendiamkan lebih dari 3 malam. Maka perlu dilatih. Memang untuk memaafkan kesalahan orang lain pada kita tidak mudah. Namun begitu kita harus memaksa diri kita untuk mudah-mudah memaafkan kesalahan orang lain. Toh tidak ada ruginya. Ada seseorang yang berbuat salah kepada kita, misal memfitnah kita, mencaci kita, ya, menyakiti hati kita. Tidak ada ruginya sebelum fulan itu minta maaf sudah kita maafkan. Itu tidak ada ruginya bagi kita. Saat kita bertemu dengan fulan, kita sudah memaafkan sebelum dia minta maaf. Setidaknya saat kita bertemu kita sudah tidak ada ghil lagi. Perkara yang bersangkutan sampai meninggal belum minta maaf kepada kita, urusan dia sama Allah. Permasalahan itu akan dia bawa sampai menghadap kepada Allah. Permasalahan tidak mau minta maaf, ya, dalam muamalah ini. Dia menyalahi orang lain, memfitnah, mencaci, menghujat, menuduh, kok tidak minta maaf. Dia mati, meninggal, dia akan bawa permasalahan itu sampai kelak menghadap Allah. Karena itu hablum minan nas, ya, hubungan sesama manusia. Kalau hubungan sesama manusia, Allah tidak akan maafkan kalau manusianya belum memberi maaf atau belum meminta maaf. Maka urusannya sampai nanti di akhirat. Ya, orang yang bertakwa itu bukan hanya hablum minallah, namun juga harus baik hablum minan nasnya. Kalau kita sadar telah berbuat salah pada orang lain, maka cepat-cepatlah kita paksa diri kita untuk minta maaf. Kalau ada orang lain yang menyalahi kita,
Sebelum yang bersangkutan minta maaf, maka kita latih diri kita untuk mudah memberikan maaf. Bukankah pemaaf itu salah satu ciri orang yang bertakwa? Itu kata Allah. Coba diingat kembali Quran surah Al-Imran. Ya, ayat 133, 134 itu. Surat Al-Imran nomor surat 3 ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kan indah sekali Islam itu. Aturan Islam itu indah sekali kalau kita praktekkan. Dalam ayat ini Allah perintahkan kita. Allah perintahkan orang-orang yang beriman agar bersegera untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Betul-betul bertakwa kepada Allah, bukan pribadi yang pura-pura bertakwa. Namun betul-betul menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Sehingga mau di depan manusia ataupun tidak, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau hanya pura-pura bertakwa, dia baik di hadapan manusia, pura-pura baik, di belakangnya menghujat, mencaci, dan lain sebagainya. Nah, dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk bersegera menjadi orang yang bertakwa. Mengapa? Karena bagi hamba Allah yang bertakwa sudah Allah sediakan ampunan, Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang sudah Allah siapkan ini luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin. Hanya Allah siapkan, Allah khususkan bagi hambanya yang bertakwa. Dengan kata lain, ayat ini memerintahkan kita untuk bersegera menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu ciri hamba Allah yang bertakwa? Ayat selanjutnya menyebutkan cirinya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu ciri yang pertama. Orang yang berhak mendapatkan surganya Allah, orang yang berhak mendapatkan predikat takwa di sisi Allah, ciri pertama, dia gemar berinfak, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi kesempitan tidak menghalangi dirinya untuk senantiasa berinfak, membelanjakan, menafkahkan hartanya di jalan Allah, meskipun hanya dengan sebagian kecil harta yang Allah anugerahkan, karena dia mengalami kesempitan. Allah berikan harta yang sempit, yang sedikit, namun itu tidak lantas menghalangi dirinya untuk tidak berinfak fisabilillah. Itu ciri pertama orang yang bertakwa. Kalau orang yang punya kelapangan, dianugerahi kelapangan, mungkin kita berpikir, oh wajar. Orang dianugerahi kelapangan, diberi harta, dianugerahi harta melimpah oleh Allah, oh wajar dia selalu berinfak. Mungkin kita berpikir seperti itu. Namun tidak sedikit orang kaya juga tidak mau berinfak, eman-eman. Untuk membeli kebutuhan duniawi tidak eman-eman. Namun untuk berinfak fisabilillah eman-eman. Tidak sedikit.
Tidak sedikit itu berarti banyak. Orang untuk membeli kebutuhan duniawinya, mengikuti gaya hidupnya, uang 100.000 itu warnanya merah itu kurang, terlihat sedikit. Namun ketika uang 100.000 warna merah itu mau dimasukkan ke kotak masjid itu jadi eman-eman, nilainya seperti besar sekali. Namun saat untuk belanja kebutuhan duniawi kurang, terasa sedikit. Punya uang 100.000 ke mall itu terasa sedikit sekali. Tidak berani ke mall dengan hanya bermodalkan uang 100.000. Terasa kurang, sedikit, nggak dapat apa-apa, paling dapat apa 100.000. Terasa sedikit. Namun saat di masjid uang 100.000 itu mau dimasukkan, setan yang gudo. Wah, golekno sing pecahan wae. Kuwi gede loh, 100.000 kuwi. Sehingga terasa begitu banyak, nominalnya tiba-tiba berubah menjadi banyak. Sehingga iman. Sehingga krekel golek sing wernane liya. Nemunya biru, ya masih iman-iman. Sehingga sing agak coklat abu-abu letak itu 2000-an. Itu baru dimasukkan. Padahal anaknya sendiri diberi 2.000 sudah tidak mau. Anaknya diberi 2.000-an sudah dilempar-lemparkan begitu. Coba di Idul Fitri kemarin itu coba anak cucu kita beri fitrah 2.000 mesti modo kan. Wah 2.000 enggak mau. Nah mungkin orang kaya, kita berpikirnya orang kaya itu infak, oh mudah saja karena Allah berikan, Allah titipkan kelapangan dalam harta benda. Belum tentu. Belum tentu orang kaya itu ringan hatinya untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, belum tentu. Tetap ada rasa iman-iman kalau hatinya tidak khusyuk kepada Allah. Orang kaya misalkan diberi anugerah oleh Allah 100 juta misalkan, dia tidak sedikit infaknya hanya 100.000, tidak sebanding dengan anugerah yang Allah berikan, takut melarat. Padahal harta yang sesungguhnya adalah yang diinfakkan di jalan Allah. Padahal Allah sudah berjanji, ya, hartamu yang kamu infakkan itu Allah yang akan ganti. Sehingga tidak ada ceritanya orang infak, orang sedekah fisabilillah menjadi melarat. Itu tidak ada ceritanya. Karena kita menggunakan matematika Allah, bukan matematika manusia. Matematika Allah butuh keyakinan yang mendalam dalam hati. Bukan hanya sebatas logika. Kalau matematika duniawi, matematika manusia itu hanya berdasarkan logika dan nalar. Kalau matematika dunia 1 juta, keluarkan 100.000, ya tinggal 900.000. Itu matematika manusia. Namun matematika Allah beda. Matematika Allah hanya bisa diyakini, dijalankan oleh orang-orang yang hatinya khusyuk betul. Dia tidak khawatir rugi, tidak khawatir bangkrut, tidak khawatir miskin dalam berinfak. Punya 1 juta, infakkan 300.000, 500.000, dia yakin dengan janji Allah. Dia memberi makan saudaranya, punya kelebihan, dia berikan makan kepada saudaranya, tidak khawatir jatuh miskin. Karena dia yakin betul janji Allah, ya, memberi makan kepada saudaranya itu dalam syariat kita dijanjikan oleh Allah turun berkah. Nah kalau kita hanya hitung-hitungan dengan matematika duniawi, matematika manusia ya selamanya nggak gatuk. Selamanya nggak gatuk, pasti eman-eman. Wah uangnya punya hanya 500.000. Nanti nek diinfakkan 100.000 tinggal 400.000, padahal kebutuhan saya begini begitu ini itu dan lain sebagainya. Itu matematika duniawi.
Namun yang kita gunakan adalah matematika dari Allah dan butuh keyakinan penuh kepada Allah. Yakin betul dengan janji Allah. Memang secara hitungan 500 kurangi 100 jadi 400. Namun berkahnya yang tidak bisa kita nalar. Berkah, turun berkah dari Allah yang tidak bisa kita logika. Itu yang membedakan. Maka jangan takut. Ya, orang diberi kelapangan harta oleh Allah, jangan takut untuk bersedekah, untuk berinfak. Maka sedekahlah, infaklah sebanding dengan yang Allah titipkan. Karena sangat mudah bagi Allah untuk mengambil balik apa yang sudah Allah titipkan pada kita. Saking mudahnya hingga melebihi kemudahan daripada kita mengedipkan mata. Sehingga apa yang Allah titipkan saat ini pada kita, itu dalam sekejap bisa Allah tarik kembali. Sehingga kita menjadi tidak punya apa-apa. Jangankan hanya harta kekayaan, hanya keluarga, nyawa kita pun bisa dalam sekejap Allah ambil kembali. Maka salah satu ciri orang yang bertakwa, dia selalu gemar menafkahkan hartanya, yakin betul kepada Allah bahwa infak fisabilillah tidak akan menyebabkan dirinya melarat. Nah, maka itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah tidak bisa menjalankan itu. Infak fisabilillah itu eman-eman. Karena hitungannya matematika dunia, matematikanya sendiri, bukan matematika Allah. Maka eman-eman. Tidak yakin dengan janji Allah turunkan berkah rezeki min haitsu la yahtasib, itu tidak yakin. Hanya yakin dengan nalar logikanya. Tidak yakin dengan janji-janji Allah. Maka orang yang bertakwa tidak akan mampu, selamanya tidak akan mampu menjalankan ini. Yaitu menafkahkan hartanya baik di waktu lapang, apalagi ya, dan juga di waktu sempit. Itu hanya bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarah. Orang yang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah marah. Orang yang bertakwa bukan berarti tidak punya potensi untuk marah. Tetap wong dia juga manusia, tetap memiliki potensi untuk marah. Namun takwanya bisa menahan amarahnya, menyebabkan amarahnya menjadi bisa ditekan, tidak dilampiaskan. Dia yakin betul dengan sabda Nabi orang yang bertakwa itu, bahwa orang kuat itu bukan orang kuat dalam bergulat menang, dalam berkelahi menang, orang yang jago bela diri, bukan. Tetapi orang kuat, dia yakin betul menurut hadis Nabi, man yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya saat dia marah, menahan hawa nafsunya saat dia marah. Dia marah, namun dia berhasil menekan amarahnya, tidak dia lampiaskan. Itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Nah, yang ketiga, wal afina 'anin nas, pemaaf, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya, 3 ciri ini. Nah, memang harus dilatih. Tanpa dilatih, niscaya tidak akan bisa. Ya, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa tidak hanya bermodalkan teori saja. Teori-teori pengetahuan tentang takwa insya Allah sudah cukup. Sudah paham. Teori bagaimana harus menjadi orang yang bertakwa dalam Al-Quran, dalam hadis sudah disebutkan. Sudah banyak para mubaligh, para da'i, para ustadz, kiai, habaib yang menjelaskan teori-teori takwa dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Namun untuk bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa tidak hanya cukup bermodal teori, butuh praktek, butuh tatbik, butuh mumarosah, butuh praktek. Kalau hanya sebatas teori tidak ada manfaatnya.
Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Maka teori saja tidak cukup. Teori dan praktek. Nadoriyah wa tatbiq, kan itu. Teori dan prakteknya itu yang diperlukan untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Setelah memahami teori-teori tentang takwa, maka mari kita paksa diri kita untuk mempraktekkan teori yang sudah kita pahami. Memang berat, karena untuk mempraktekkan teori ketakwaan ini, itu berhadapan langsung dengan hawa nafsu kita. Bagaimana mungkin kita dipukul orang, nafsu kita selalu ingin membalas dengan pukulan yang lebih dahsyat, lebih menyakitkan. Kita difitnah orang, nafsu kita itu mengajak kita untuk membalas fitnahannya dengan lebih keji. Tetapi Quran memerintahkan hambanya yang bertakwa, idfa' billati hiya ahsan. Balas perbuatannya dengan perbuatan yang lebih baik. Kita dipukul sekali, pengennya bukan hanya mukul, pengennya orang itu menghajar. Difitnah sekali, pengennya memfitnah berulang kali dengan balasannya. Namun ternyata hamba Allah yang beriman tidak diperkenankan. Idfa' billati hiya ahsan. Balas perbuatan itu dengan yang lebih baik. Itu bertentangan dengan nafsu dunia kita. Pengennya membalas dengan yang lebih. Bagaimana mungkin orang menyakiti kita, ya, menyakiti kita baik dengan perbuatan maupun dengan lesannya. Tentu nafsu kita manusiawi, kita ingin membalas. Diunek-unek ke pisan, kita pengen ngonek-ngonek ke gendi. Ya, dibohongi sekali, pengen kita membohongi 2, 3, 4, 5 kali. Pokoknya pengen membalas dengan balasan yang lebih dahsyat. Itu nafsu kita. Namun ketakwaan ngerim nafsu kita dengan idfa' billati hiya ahsan. Balas perbuatan mereka dengan perbuatan yang lebih baik. Kalau mereka memutuskan hubungan silaturahim dengan kita, tidak boleh wis yo wis, neng-nengan yo wis, tak turuti. Oh, tidak boleh. Kalau kita ingin bersegera menjadi hamba Allah yang bertakwa, silman qata'ak. Sambung silaturahim orang yang memutus silaturahim kepadamu. Wa'ati man harramak. Beri orang yang mengharamkan untuk memberi sesuatu kepadamu. Ya, kan ada itu. Wis ditenono, engko nek anu ra arep tak kei. Anak kowe ra manut aku, kone anu ra arep tak kei. Ya sudah, beri dia duluan. Dia sudah mengharamkan untuk memberi sesuatu kepadamu, maka jangan dibalas. Oh ya wis, nek ngono aku ya ora sudi ngekei kowe. Ya jangan begitu. Kalau kita balas demikian, apa bedanya? Sama berarti. Nah kemudian wa'fu amman dzalamak. Maafkan orang yang mendolimimu. Menyalai, jangan kita balas dengan menyalai, namun dengan perbuatan yang lebih baik. Untuk menjadi pemaaf itu harus dilatih. Dan kita kalau ngaku sebagai orang yang beriman, mari berusaha bersegera mungkin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Salah satu cirinya mudah memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, meski orang lain itu belum meminta maaf kepada kita. Tidak ada ruginya kita memaafkan orang yang mana orang itu belum meminta maaf kepada kita.